Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfansyah Adilcatmaja, NIM 20.000.18042 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Yang pertama, menyebarkan video susila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun media sosial orang lain, menyebarkan berita bohong atau hoax, dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua, pelanggaran UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan bermaksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing yang berarti memancing korban untuk terperangkap di dalam jebakannya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu, dan yang melakukan phishing akan dikenakan yang pertama pasal 27 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian diatur dalam pasal 28 UU ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu pasal 29 UU ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi atau cyber stalking. Ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud, alias penipuan di dunia maya. Dengan cara ini, kita dapat belanja barang di online shop secara gratis, tapi bisa saja dilaporkan oleh pemilik kartu kredit dan akan dipenjara. Dan yang melakukan carding akan dikenakan pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Lalu terdapat device. Device adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si defector. Device juga tindakan kriminal karena dengan sengaja kamu melakukan perubahan pada web seseorang tanpa seizинnya. Di dalam UU ITE membahas masalah hacking terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukuman yang akan diterima. Kemudian SQL injection. SQL injection adalah sebuah langkah injeksi kode terhadap celah keamanan database sebuah aplikasi atau website. Umumnya, hacker menggunakan perintah atau query SQL dengan tools tertentu untuk mengakses database. Injeksi kode yang dilakukan membuat mereka dapat masuk tanpa proses autentikasi. Setelah berhasil, hacker bebas untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data-data pada website. Serangan SQL injection ini dapat menargetkan website apapun yang menggunakan SQL database seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Umumnya, SQL injection terjadi ketika pengelola website tidak memasang firewall atau sistem keamanan lainnya. Tinjauan hukum yang berkaitan dengan cybercrime sendiri adalah UU ITE pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 atau ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Yang ketiga, pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama adalah penggunaan pengiriman berita elektronik atau spam.
Spam adalah istilah yang wajib dipahami oleh para pengguna perangkat komputer maupun mobile. Menurut KBBI, spam adalah surat yang dikirim tanpa dimintai melalui internet, biasanya berisi iklan. Biasanya spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan kerap kali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna internet. Lalu penyebaran berita hoax dan sekarang ini sedang marak bersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media online. Tulisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada khalayak. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar kalian tertarik untuk membacanya. Lalu ada bullying. Kasus bullying menjadi pembicaraan di kalangan generasi muda. Bullying merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. Bullying biasanya berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Bullying tidak hanya dilakukan secara verbal saja, ada juga yang menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku bullying. Pelanggaran etika ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang. Lalu ada teror online. Aksi teror adalah hal yang paling menakutkan yang biasa saja dialami oleh seorang yang melalui media sosial. Pastinya persoalan tersebut akan membuat para korban merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terlebih lagi jika kasusnya tidak jelas seperti random call, mengirimkan gambar tidak senonoh, dan sebagainya. Perjudian online. Perjudian online merupakan sebuah permainan bertaruh di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Perjudian ini juga sering disebut sebagai undian yang pemenangnya dipilih secara acak. Awalnya perjudian hanya dapat dilakukan secara tatap muka saja. Seiring dengan maraknya teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online yang ada pada beberapa games, judi sepak bola, atau permainan dari smartphone dan lain sebagainya. Perjudian online ini termasuk ke dalam golongan pelanggaran etika dalam media sosial. Lalu mengunggah foto yang tidak pantas. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak memanusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Lalu ada pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan merebut atau merampas suatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun media sosial, dan lain sebagainya. Pelanggaran etika pembajakan akun, khususnya akun media sosial ini bertujuan untuk mencuri identitas pemilik akun yang kemudian disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Lalu ada pencemaran nama baik. Pelanggaran etika selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosinya biasanya akan meluapkannya dalam tulisan-tulisan yang terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Yang selanjutnya, jelaskan sejarah dari pembentukan UU ITE dan perubahannya. Penyusunan UU ITE adalah gabungan dari dua RUU, RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan dari Universitas Pajajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003, kedua RUU tersebut digabung menjadi satu naskah RUU untuk dibahas di DPR. Kemudian pada tahun 2005, Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk Panitia Kerja atau Panja yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 hingga 2007, hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang. Bagian pertama dari UU ITE terkait e-commerce mengatur tentang marketplace, nama domain, tanda tangan elektronik baik yang digital, manual agreement private dan public key infrastruktur maupun non-digital seperti scan tanda tangan, password PIN, dan sidik jari. Dengan adanya UU ITE ini, banyak pertama kalinya hal mengenai informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah yang tertuang pada pasal 5 dan pasal 44. Bagian kedua terkait dengan tindak pidana teknologi informasi semuanya
memuat banyak subbagian. Subbagian satu adalah illegal content seperti informasi sara, ujaran kebencian, informasi bohong, hoax, penipuan online, pornografi, judi online, dan pencemaran nama baik yang tertuang pada pasal 27, 28, dan 29. Sebagian 2 adalah akses ilegal seperti hacking di pasal 30, sebagian 3 mengenai illegal intrusion di pasal 31 seperti penyadapan, dan sebagian 4 mengenai data interface seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada pasal 32, 33, 34, dan 35. UU ITE telah mengalami 1 kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudi Antara. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang direvisi. Di antaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, di mana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum. Proses revisi undang-undang cukup memakan waktu yang lama, dimulai dengan pembahasan antar kementerian dan rapat harmonisasi di Kemenkumham. Selanjutnya, naskah dikirim ke Presiden melalui Setnek, dibahas bersama DPR hingga rapat paripurna, ketuk palu, dan ditandatangani Presiden menjadi undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.